Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfidia Kurniawati dengan NIM 192231048 dari Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum survei konsumsi pangan dengan judul Analisis Asupan Gizi menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Yang pertama yaitu latar belakang. Metode Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire merupakan cara penilaian diet yang praktis dan efektif untuk menggambarkan pola makan. SQFFQ menilai frekuensi dan kuantitas konsumsi pangan dengan mengalihkan frekuensi makanan dengan berat standar sehingga dapat dihitung estimasi asupan harian dan kandungan zat gizi. Metode ini telah divalidasi terhadap Estimated Food Record dan terbukti cukup akurat, terutama dalam menilai konsumsi buah, sayur, serta zat gizi mikro. Penggunaan SQFFQ penting untuk memahami hubungan antara pola makan dengan asupan gizi individu maupun kelompok. Berikutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil analisis asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, gula, dan natrium pada responden dengan menggunakan metode Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire. Dua, bagaimana hasil analisis asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, gula, dan natrium pada kelompok dengan menggunakan metode Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire. Tiga, bagaimana cara menyajikan hasil analisis asupan gizi dalam bentuk tabel. Untuk tujuannya pertama, mengetahui hasil analisis asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, gula, dan natrium pada responden dengan menggunakan metode Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire. Dua, mengetahui hasil analisis asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, gula, dan natrium pada kelompok dengan menggunakan metode Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire. Dan yang ketiga, menyajikan hasil analisis asupan gizi dalam bentuk tabel untuk memudahkan interpretasi data. Berikut merupakan biodata responden yang saya wawancarai. Selanjutnya yaitu formulir Semi-Quantitative Food Frequency Questionnaire responden. Ini masih formulirnya. Berikut merupakan total asupan gizi responden berdasarkan SQFFQ. Selanjutnya yaitu analisis kandungan zat gizi makro responden untuk energi sebesar 827 kilokalori atau 37% dari kebutuhan sehingga belum memenuhi kebutuhan harian yang dianjurkan. Karbohidrat 165 gram atau 29% dari kebutuhan sehingga belum memenuhi juga. Protein 14 gram atau 3% dari kebutuhan harian sehingga belum memenuhi juga. Lemak 10 gram atau 4% dari kebutuhan harian sehingga belum memenuhi juga. Selanjutnya yaitu analisis kandungan zat gizi mikroresponden. Gula sebesar 25 gram atau 50% dari batas harian sehingga belum memenuhi. Untuk natrium 181 mg atau 9% dari batas harian sehingga belum memenuhi juga. Berikut merupakan rata-rata total asupan gizi kelompok. Selanjutnya itu analisis kandungan zat gizi makro kelompok. Energi sebesar 1.319 kilokalori atau 59% dari kebutuhan harian. Ini masih belum memenuhi kebutuhan harian yang dianjurkan. Karbohidrat 261,1 gram atau 46% dari kebutuhan harian. Belum memenuhi juga. Protein 25,4 gram atau 5% dari kebutuhan harian. Ini juga belum memenuhi. Lemak 22 gram atau 9% dari kebutuhan harian. Hal ini juga belum memenuhi kebutuhan harian yang dianjurkan. Analisis kandungan zat gizi mikrokelompok. Gula 70,1 gram atau 140% dari batas harian, sehingga ini melebihi dari batas anjuran yang dianjurkan. Nah, untuk natrium 655,5 mg atau 33% dari batas harian, di mana ini masih di bawah batas anjuran. Berikut selanjutnya yaitu analisis perbandingan asupan gizi responden dan kelompok. Asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak responden maupun kelompok masih jauh di bawah kebutuhan dengan defisit lebih berat pada responden. Asupan gula responden masih aman, tetapi kelompok melebihi batas harian. Natrium keduanya rendah dan masih jauh di bawah batas maksimum. Selanjutnya itu kesimpulan, asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak responden maupun kelompok masih jauh di bawah kebutuhan dengan defisit lebih berat pada responden. Protein sangat rendah, di mana untuk responden 3% dan kelompok 5% sehingga beresiko malnutrisi energi protein. Gula responden masih aman sebesar 50%, namun kelompok melebihi batas sebesar 140%. Natrium keduanya rendah dan relatif aman. Secara umum, pola konsumsi menunjukkan defisit zat gizi makro dan ketidakseimbangan gula yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. Selanjutnya itu saran. Yang pertama, meningkatkan konsumsi energi, protein, dan lemak melalui variasi sumber pangan bergizi. Dua, menambah konsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan serat dan vitamin. Tiga, mengurangi konsumsi pangan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.